Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan ibu dosen yang saya hormati. Perkenalkan, saya Ramahida Zuri. Perkenalkan, nama saya Nicole Safiera Adinata Nathanael. Perkenalkan, nama saya Yusuf Afatona. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu materi dalam bank dan lembaga keuangan, yaitu mengenai dana pensiun, sekaligus mengangkat sebuah kasus yang cukup menarik dan menjadi perhatian publik, yaitu kasus investasi dana pensiun Pertamina pada saham PT Sugih Energi Tbk yang menimbulkan kerugian negara hingga lebih dari 600 miliar rupiah. Nah, semoga melalui pemaparan ini kita dapat memahami tidak hanya konsep dana pensiun, tetapi juga pentingnya tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana masyarakat. Nah, sebelum membahas kasus tersebut, mari kita pahami dulu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan dana pensiun. Nah, dana pensiun adalah sebuah dana yang dikumpulkan selama seseorang masih aktif bekerja dan akan diberikan kembali ketika orang tersebut memasuki dana pensiun, memasuki pensiun atau sudah tidak bekerja lagi. Nah, dana ini berfungsi sebagai jaminan keuangan agar seseorang tetap dapat memenuhi kebutuhan hidupnya setelah tidak memperoleh penghasilan tetap dari pekerjaan. Dengan adanya dana pensiun, para pekerja dapat memiliki rasa aman terhadap kondisi keuangan mereka di masa tua. Nah, oleh karena itu, dana pensiun memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam sistem keuangan Indonesia. Dana pensiun termasuk ke dalam kategori lembaga keuangan non bank, yaitu lembaga yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, tetapi tidak menjalankan fungsi sebagai bank pada umumnya. Nah, dana pensiun dibentuk bukan tanpa alasan. Baik perusahaan maupun karyawan memperoleh manfaat dari keberadaan dana pensiun. Bagi perusahaan, dana pensiun memiliki beberapa tujuan penting. Yang pertama, sebagai bentuk penghargaan kepada karyawan atas pengabdiannya dan kontribusinya selama bekerja di perusahaan. Kedua, memberikan jaminan kesejahteraan bagi karyawan ketika memasuki usia pensiun. Dan yang ketiga, mengurangi tingkat turnover atau keluar masuknya karyawan. Karena mereka merasa memiliki jaminan masa depan yang lebih baik. Nah, yang keempat, meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan dalam bekerja karena adanya kepastian mengenai kesejahteraan setelah pensiun. Nah, sementara bagi karyawan, dana pensiun memberikan rasa aman dan perlindungan finansial sehingga mereka dapat menikmati masa tua dengan lebih tenang dan sejahtera. Nah, teman-teman, dana pensiun yang terkumpul dari iuran karyawan maupun perusahaan tentu tidak hanya disimpan begitu saja. Nah, agar nilainya terus berkembang, dana tersebut biasanya diinvestasikan ke berbagai instrumen keuangan yang dianggap aman dan menguntungkan. Beberapa investasi yang umumnya digunakan antara lain adalah yang pertama itu deposito, yang kedua obligasi, yang ketiga saham, yang keempat reksadana, yang kelima properti hingga surat berharga negara atau bisa disebut SPBN. Nah, namun dalam melakukan investasi, pengelolaan dana pensiun harus selalu menetapkan prinsip kehati-hatian. Karena dana yang mereka kelola bukanlah dana pribadi, melainkan dana milik para peserta yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan. Kesalahan dalam pengambilan keputusan investasi dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar, bahkan berdampak pada kesejahteraan para peserta dana pensiun. Dan inilah menjadi latar belakang kasus yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baiklah teman-teman. Nah, salah satu kasus yang pernah terjadi di dalam dunia dana pensiun di Indonesia adalah kasus investasi dana pensiun Pertamina atau Dapen Pertamina pada saham PT Sugi Energi Tbk atau yang dikenal dengan kode saham SUGI. Nah, kasus ini menjadi sorotan karena menyebabkan kerugian negara.
yang nilainya mencapai lebih dari 600 miliar rupiah. Nah, dana pensiun Pertamina sendiri merupakan lembaga yang bertugas mengelola dana pensiun para pegawainya. Sebagai pengelola dana pensiun, Dapen Pertamina memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa dana para peserta dikelola secara aman, transparan, dan memberikan hasil yang optimal. Sementara itu, PT Sugi Energi Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang energi, khususnya pada sektor minyak dan gas bumi. Pada dasarnya, investasi pada saham merupakan hal yang wajar dilakukan oleh dana pensiun. Namun, yang menjadi masalah dalam kasus ini bukanlah jenis investasinya, melainkan proses dan tata kelola dalam pengambilan keputusan investasi tersebut. Berdasarkan keputusan pengadilan, salah satu pihak yang terlibat dalam kasus ini adalah Edward Seki Suryajaya. Kasus bermula pada periode tahun 2014 hingga 2015, ketika dana pensiun Pertamina melakukan pembelian saham PT Sugi Energi Tbk dengan nilai investasi yang sangat besar, yaitu lebih dari 600 miliar rupiah. Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan berbagai pelanggaran prosedur. Investasi tersebut dilakukan tanpa mengikuti mekanisme yang seharusnya. Tidak terdapat persetujuan resmi dari pihak yang berwenang. Proses investasi tidak melalui analisis yang memadai. Selain itu, transaksi tersebut juga tidak dicatat secara benar dalam sistem resmi yang berlaku. Akibatnya, investasi yang dilakukan tidak mampu memberikan keuntungan sebagaimana yang diharapkan, dan justru menyebabkan kerugian yang sangat besar. Kasus ini kemudian diproses secara hukum, karena dianggap mengandung unsur penyalahgunaan wewenang dan merugikan keuangan negara. Jika melihat kasus ini dari sudut pandang perusahaan, terdapat beberapa prinsip penting yang telah dilanggar. Pertama, adalah prinsip transparansi. Seluruh proses investasi seharusnya dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, dalam kasus ini, terdapat transaksi yang dilakukan di luar prosedur yang berlaku. Kedua adalah prinsip akuntabilitas. Setiap keputusan investasi harus memiliki dasar yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada para dana pensiun. Pada kasus ini, proses pengambilan keputusan tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Ketiga adalah prinsip kehati-hatian atau prudential principle. Dalam mengelola dana masyarakat, setiap investasi harus memiliki analisis risiko yang mendalam. Namun, investasi pada saham tersebut dilakukan tanpa analisis yang memadai. Keempat adalah prinsip pertanggungjawaban. Pengelola dana pensiun harus bertindak demi kepentingan peserta dana pensiun, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Karena itulah kasus ini dianggap sebagai salah satu contoh kegagalan penerapan good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik. Kasus ini memberikan dampak yang sangat besar. Dari sisi keuangan negara, kerugian ditimbulkan mencapai lebih dari 600 miliar rupiah. Dari sisi peserta dana pensiun, kasus ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan dana yang mereka miliki. Sementara dari sisi masyarakat, kasus ini menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan terhadap lembaga pengelola dana pensiun. Selain itu, kasus ini juga menjadi pelajaran penting bahwa pengelola dana publik harus dilakukan secara profesional, transparan, dan diawasi dengan ketat. Dari kasus ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran penting. Pertama, yaitu pengelola dana pensiun harus selalu mengutamakan kepentingan peserta dana pensiun. Dua, setiap investasi harus memiliki proses analisis yang matang dan mempertimbangkan risiko yang ada. Ketiga, pengawasan dari regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK harus terus diperkuat agar pelanggaran serupa tidak terjadi kembali. Dan yang paling penting, seluruh lembaga keuangan harus menerapkan prinsip good corporate governance secara konsisten dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa dana pensiun merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam menjamin kesejahteraan seseorang setelah memasuki masa pensiun. Dana yang terkumpul harus dikelola secara profesional melalui berbagai instrumen investasi yang aman dan menguntungkan. Namun, kasus investasi dana pensiun Pertamina pada saham PT Sugi Energi Tbk menunjukkan bahwa lemahnya tata kelola, kurangnya pengawasan, dan penyalahgunaan wewenang dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, prinsip kehati-hatian, dan pengawasan efektif harus
menjadi prioritas utama dalam pengelolaan dana pensiun agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga dan kasus ini tidak terulang di masa yang akan mendatang.